Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Saferi Munandar dengan nomor NPM 2057051. Kami dari kelompok 5 RPL akan menjelaskan materi software measurement. Kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok yaitu Muhammad Donda Fauzan dengan NPM 201705136. Kemudian saya sendiri, Rehan Saferi Munandar, dengan NPM 205705121, dan kemudian ada Yohan Safira dengan NPM 205705113. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Donda. Baik, terima kasih. Software measurement berkaitan dengan pengukuran atribut dari sebuah software, seperti misalnya kompleksitas dan keandalan. Dengan membandingkan ukuran nilai satu dengan yang lainnya, dan juga kepada standar yang digunakan di seluruh organisasi, kita dapat mengambil kesimpulan tentang kualitas dari software atau menilai keefektifan dari software, proses, tools, dan metodenya. Dengan kata lain, manajemen kualitas bergantung pada pengukuran atribut yang mempengaruhi kualitas software. Tujuan jangka panjang dari software measurement adalah untuk menilai kualitas dari sebuah software. Idealnya, sebuah sistem dapat dinilai menggunakan batas metrik tertentu untuk mengukur atributnya. Ketika batas ukuran sudah dibuat, tingkat kualitas sistem dapat disimpulkan. Ketika software sudah mencapai ambang batas kualitas, maka software dapat disetujui tanpa ditinjau. Software metrik adalah karakteristik dari sebuah software system, sistem documentation, atau development process yang dapat secara objektif diukur. Contoh metrik adalah box index yang mengukur tingkat kemudahan dibaca sebuah teks naratif. Banyaknya kesalahan yang dilaporkan dalam software produk yang telah dipasarkan, dan banyaknya hari yang dibutuhkan seseorang untuk mengembangkan sistem komponen. Software metrik bisa menjadi kontrol metrik atau prediktor metrik, seperti arti namanya. Kontrol metrik membantu proses manajemen dan prediktor metrik membantu memprediksi karakter dari software. Kontrol metrik biasanya berkaitan dengan software proses. Contoh dari kontrol atau proses metrik adalah rata-rata usaha dan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kecacatan yang dilaporkan. Berikut 3 macam proses metrik yang dapat digunakan. Yang pertama ada waktu yang dipakai untuk menyelesaikan suatu proses tertentu. Contohnya, yang dihabiskan pada suatu proses oleh teknisi tertentu. Yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan untuk suatu proses tertentu. Contohnya biaya transportasi. Yang ketiga, banyaknya kejadian peristiwa tertentu. Contohnya, banyaknya bug yang dilaporkan dari sistem yang telah dikirimkan. Prediktor metrik, terkadang disebut juga produk metrik, adalah berkaitan dengan software itu sendiri. Contoh prediktor metrik adalah banyaknya atribut dan operasi berkaitan dengan objek kelas di dalam desain. Kontrol dan prediktor metrik bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh manajemen. Manajer menggunakan proses measurement untuk memutuskan apakah perubahan proses perlu dilakukan, dan prediktor metrik untuk memutuskan apakah dibutuhkan perubahan software. Measurement dari sebuah software sistem bisa digunakan dalam dua cara. Yang pertama, menetapkan nilai kepada kualitas sebuah atribut sistem. Dengan mengukur karakteristik dari komponen sistem dan menggabungkan ukurannya, kita bisa menilai kualitas atribut sistem, seperti tingkat kemudahan pemeliharaan. Kedua, untuk mengidentifikasi komponen sistem yang kualitasnya di bawah standar. Pengukuran dapat mengidentifikasi komponen individu dengan karakteristik yang menyimpang dari norma. Sulit untuk membuat ukuran langsung dari banyaknya software quality atribut yang ada. Quality atribut contohnya adalah indikator kemudahan pemeliharaan, kemudahan dimengerti, dan kegunaan. Adalah eksternal atribut yang berhubungan dengan bagaimana developer dan user experience sebuah software. Indikator tadi dipengaruhi oleh faktor subjektif, seperti user experience yang tidak bisa diukur secara objektif.
Untuk menilai atribut tadi, kita harus mengukur beberapa internal atribut dari software, seperti ukuran dan kompleksitasnya, dan asumsikan bahwa hal ini berkaitan dengan kualitas karakteristik yang kita perhatikan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rehan. Baik, terima kasih. Kemudian ini gambar berikut adalah hubungan antara internal dan eksternal atribut. Nah, berdasarkan gambar di slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara internal atribut dengan eksternal atribut. Eksternal atribut tadi yang tidak bisa diukur secara objektif, bisa diukur dengan cara lain, yaitu dengan melihat hubungannya dengan internal atribut. Jika internal atribut digunakan sebagai prediktor dari eksternal atribut, maka ada 3 kondisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, internal atribut harus diukur secara akurat. Yang kedua, harus ada hubungan antara kedua atribut. Dan yang ketiga, hubungan antara kedua atribut harus dipahami, divalidasi, dan diekspresikan dengan formula atau mode. Software analitik saat ini telah menggunakan teknik data mining dan machine learning untuk menganalisa tempat penyimpanan atau repositories dari software, produk, dan proses data. Ide di balik software analitik adalah faktanya kita tidak butuh model yang merefleksikan hubungan antara software quality dan data yang dikumpulkan. Melainkan, jika terdapat cukup data hubungan dapat ditemukan dan prediksi dibuat tentang software atribut. Kita hanya punya sedikit informasi yang dipublikasikan tentang software measurement sistematis di industri. Banyak perusahaan mengumpulkan informasi tentang software mereka, seperti banyaknya permintaan perubahan kebutuhan dan banyaknya kecacatan saat testing dijalankan. Namun, masih tidak jelas apakah mereka menggunakan pengukuran ini secara sistematis untuk membandingkan software produk dan proses atau menilai akibat dari perubahan kepada software, proses, dan tools. Product metric. Product metric adalah prediktor metrik yang digunakan untuk mengukur internal atribut dari sebuah software system. Contoh dari product metric termasuk system size, ukuran banyaknya baris kode, atau jumlah metode yang terkait dengan masing-masing objek kelas. Product metric dibagi menjadi 2 kelas, yaitu yang pertama, dynamic metric, didapat dari pengukuran yang dibuat program saat eksekusi. Dan yang kedua, static metric, didapat dari pengukuran yang dibuat atas representasi dari sistem. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Yohan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Rekan. Software Complement Analysis. Masing-masing sistem komputer dapat dianalisis secara terpisah menggunakan ukuran metrik. Nilai dari metrik ini kemudian bisa dibandingkan dengan ukuran yang berbeda dan dengan pengukuran data yang telah dilakukan pada proyek. Pengukuran yang tidak bisa yang menyimpan secara signifikan dari normal. Biasanya mengindikasikan masalah dengan kualitas komponen tersebut. Tahapan penting dari proses pengukuran komponen ini adalah 1. Memilih pengukuran yang akan dibuat. 2. Memilih komponen untuk dinilai. 3. Mengukur karakteristik komponen. 4. Mengidentifikasi normalan pengukuran. Dan yang kelima, menganalisis kemampuan komponen. Measurement ability. Ketika mengumpulkan data kuantitatif tentang software proses, kita harus menganalisis tersebut untuk memahami maksudnya. Saat mudah terjadi salah tafsir data dan terjadinya kesimpulan yang salah. Kita tidak bisa hanya melihat data dari sudut pandang kita sendiri,
dan juga harus memperhatikan konteks dari data yang didapat. Untuk memahami kenapa tafsiran ini bisa terjadi, kita harus memahami kenapa Wilson meminta perubahan permintaan. 1. Software tidak cukup bagus dan tidak melakukan fungsi yang dibutuhkan customer. Customer meminta perubahan agar software dapat memberikan fungsi yang mereka butuhkan. Yang kedua, software mungkin sudah cukup baik, juga telah digunakan secara luas. Permintaan perubahan mungkin terjadi karena banyaknya penggunaan software secara kreatif, berpikir hal yang baru yang dilakukan oleh software. Software analisis. Software analisis adalah pengaplikasian teknis tertentu atas data tentang software dan software proses. Terdapat dua faktor yang memungkinkan software analisis terjadi. Yang pertama, pengumpulan data otomatis dan user menggunakan produk software perusahaan ketika produk tersebut digunakan. Yang kedua, penggunaan software open source yang tersedia pada beberapa platform seperti SourceForge dan GitHub. Menzies dan Zimmerman menemankan bahwa coding dari analisis bukanlah untuk memperoleh teori dari software, tapi untuk mengidentifikasi masalah spesifik dan komponen software developer dan manager. Analisis manager untuk menyediakan informasi tentang isu secara real-time supaya aksi dapat dilakukan atas dasar dari informasi yang disediakan hasil analisis. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian presentasi kami mengenai materi software measurement. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.